keempat, ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu uji efektivitas obat hipoglikemia oral atau OHO pada tikus jantan. Adapun tujuan percobaannya yaitu 1. Mengetahui cara mengonversi dosis obat hipoglikemia oral untuk manusia ke dosis pada tikus. Kedua, dapat melakukan induksi sukrosa pada tikus putih jantan. Ketiga, mengukur KGD tikus putih jantan dengan menggunakan glukometer. Yang keempat, menganalisis perbedaan penurunan KGD tikus antar kelompok percobaan. Prinsip percobaannya yaitu efektivitas obat hipoglikemia oral, metformin, dan glibenclamin dapat diamati dengan melihat perbandingan KGD tikus putih jantan sebelum dan setelah pemberian obat hipoglikemia oral. Definisi hipoglikemia adalah keadaan di mana kadar glukosa darah di bawah normal. Glukosa darah normal berkisar antara 70 sampai 110 mg per dl. Namun, hipoglikemia baru menunjukkan gejala jika glukosa darah di bawah 55 mg per dl. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara makanan yang dikonsumsi, aktivitas fisik, dan obat-obatan yang digunakan. Klasifikasi hipoglikemia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hipoglikemia ringan, yaitu kadar glukosa darah berkisar antara 50 sampai 60 mg per dl. Simptomatik, dapat diatasi sendiri, tidak ada gangguan aktivitas sehari-hari yang nyata. Yang kedua, hipoglikemia sedang, yaitu kadar glukosa darah di bawah 50 mg per dl. Simptomatik, dapat diatasi sendiri, menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari yang nyata. Yang ketiga, hipoglikemia berat, yaitu glukosa darah di bawah 35 mg per dl. Sering tidak simptomatik. Pasien tidak dapat mengatasi sendiri karena adanya gangguan kognitif. Yang pertama, membutuhkan pihak ketiga, tetapi tidak membutuhkan terapi parenteral. Yang kedua, membutuhkan terapi parenteral atau glukagon intramuskuler atau intravena. Yang ketiga, disertai kejang atau koma. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Alat yang pertama digunakan adalah timbangan analitik. Yang kedua, restrainer. Yang ketiga, spuit. Yang keempat, sarung tangan. Yang kelima, suntik oral. Yang keenam, 1 set glukometer. Yang ketujuh, kandang. Bahan yang digunakan yang pertama NaCMC 0,5%, yang kedua glibenclamid 0,05%, yang ketiga sukrosa 60%, yang keempat metformin 0,2%, yang kelima alkohol swab. Prosedur kerja percobaan yaitu yang pertama, bagi tikus menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor tikus yang sudah dipuasakan selama 8-12 jam dengan tetap diberikan air minum. Yang kedua, timbang berat masing-masing tikus dan catat, lalu berikan tanda pada masing-masing ekor tikus. Yang ketiga, lakukan pengukuran KGD puasa dengan alat glukometer. Yang keempat, pemberian induksi sukrosa 60%, lalu amati selama 1 jam. Kemudian lakukan pengukuran KGD setelah pemberian induksi sukrosa. Yang kelima, berikan larutan pembeban sediaan pada masing-masing kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama, pemberian oral glibenclamid. Yang kedua, pemberian oral metformin. Kelompok 3, pemberian oral NaCMC. Yang keenam, pengukuran KGD masing-masing pada menit ke-30, 60, dan 90 menit, lalu catat hasilnya dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, perhitungan dosis setiap kelompok hewan uji, yaitu dosis maksimum yang terdiri dari glibenclamid 20 mg, yang kedua sukrosa 75 gram, yang ketiga natrium CMC 1% berat badan,
Yang keempat, metformin 2 gram. Di sini terdiri dari adapun tabelnya. Yang pertama, kelompok perlakuan. Kelompok 1 diberikan glibenclamid, replikasi 1, berat badan tikus 180 gram, replikasi kedua, berat badan tikus 165 gram, replikasi ketiga, berat badan tikus 210 gram. Kelompok kedua, metformin, replikasi 1, badan tikus 190 gram, replikasi kedua 180 gram, replikasi ketiga 168 gram. Kelompok ketiga yaitu kontrol, replikasi 1 200 gram, replikasi kedua 185 gram, replikasi ketiga 160 gram. Diketahui dosis maksimal glibenclamid sama dengan 20 gram 20 mg per hari. Berat tikus pertama 180 gram, berat tikus kedua 165 gram, berat tikus ketiga 210 gram. Konsentrasi larutan sama dengan 0,05%. Yang ditanya, volume dosis glibenclamid yang diberikan. Berat tikus 1 sama dengan 180 gram. Dosis glibenclamid yang diberikan sama dengan 20 mg dikali 0,018 sama dengan 0,036 mg per 200 gram. Berat tikus menerima dosis sama dengan 180 gram per 200 gram dikali 0,036 mg sama dengan 0,3240 mg. Konsentrasi glibenclamid 0,05% sama dengan 0,05 gram per 100 ml sama dengan 0,5 mg per mililiter. Volume dosis sama dengan 0,3240 mg per 0,5 mg per mililiter sama dengan 0,6480 mililiter. 20 mg dikali 0,018 sama dengan 0,036 mg per 200 gram. Berat tikus menerima dosis sama dengan 165 gram per 200 gram dikali 0,036 mg sama dengan 0,2970 mg. Konsentrasi glibenclamid 0,05% sama dengan 0,05 gram per 100 ml sama dengan 0,5 mg per mili. Volume dosis sama dengan 0,2970 mg per 0, mg per mili sama dengan 0,5940 mili. Berat tikus 3 210 gram. Dosis glibenclamid yang diberikan 20 mg dikali 0,018 sama dengan 0,036 mg per 200 gram. Berat tikus menerima dosis 280 gram per 200 gram dikali 0,036 mg sama dengan 0,780 mg. Konsentrasi glibenclamid 0,05% sama dengan 0,05 gram per 100 mili sama dengan 0,5 mg per mili. Volume dosis 0,3780 mg per 0,5 mg per mili sama dengan 0,7560 mg. Diketahui dosis maksimal metformin sama dengan 2 gram per hari. Berat tikus 1 190 gram, berat tikus 2 180 gram, berat tikus 3 168 gram. Konsentrasi larutan 2%. Ditanya volume dosis metformin yang diberikan. Berat tikus 1 190 gram, dosis metformin yang diberikan 2000 mg dikali 0,018 sama dengan 36 mg per 200 gram. Berat tikus menerima dosis 190 gram per 200 gram dikali 36 mg sama dengan 34,2 mg. Konsentrasi larutan metformin 2% sama dengan 2 gram per 100 mili sama dengan 20 mg per mili.
Volume dosis 34,2 mg per 200 mg per mili, sama dengan 1,71 mili. Berat tikus 2, 180 gram, dosis metformin yang diberikan 2000 mg dikali 0,018 sama dengan 36 mg per 200 gram. Berat tikus menerima dosis 180 gram per 200 gram dikali 36 mg sama dengan 32,4 mg. Konsentrasi metformin 2% sama dengan 2 gram per 100 mg sama dengan 20 mg per mili. Volume dosis 32,4 mg sama dengan 1,62 mg/mili sama dengan 1,62 mili. Berat tikus 3, 168 gram, dosis metformin yang diberikan 2000 mg dikali 0,018 sama dengan 36 mg per 200 gram. Berat tikus menerima dosis 168 gram per 200 gram dikali 36 mg sama dengan 30,24 mg. Konsentrasi metformin 0,02% sama dengan 2 gram. Konsentrasi metformin 2% sama dengan 2 gram per 100 mili, sama dengan 20 mg per mili. Volume dosis 30,24 mg per 20 mg per mili, sama dengan 1,512 mili. Diketahui dosis maksimal kontrol sama dengan 1% B per B sama dengan 1/100 dikali BB tikus sama dengan 1/100 dikali 200 gram sama dengan 2 gram. Berat tikus pertama sama dengan 200 gram, berat tikus kedua sama dengan 185 gram, berat tikus ketiga sama dengan 160 gram. Konsentrasi larutan CMC-NA sama dengan 0,5%. Ditanya volume dosis NA-CMC yang diberikan. Berat tikus 1 sama dengan 200 gram, dosis kontrol yang diberikan sama dengan 2000 mg dikali 0,018 sama dengan 36 mg per 200 gram. Berat tikus menerima dosis sama dengan 200 gram dibagi 200 gram dikali 36 mg sama dengan 36 mg. Konsentrasi larutan natrium CMC 0,5% sama dengan 0,5 gram per 100 mg sama dengan 5 mg per mili. Volume dosis sama dengan 36 mg per 5 mg per ml sama dengan 7,2 mili. Berat tikus 2 sama dengan 185 mg, dosis kontrol yang diberikan sama dengan 2000 mg dikali 0,018 sama dengan 36 mg per 200 gram. Berat tikus menerima dosis sama dengan 185 gram per 200 gram dikali 36 mg sama dengan 33,3 mg. Konsentrasi natrium CMC 0,5% sama dengan 0,5 gram per 100 mili sama dengan 5 mg per ml. Volume dosis sama dengan 33,3 mg per 5 mg per mili sama dengan 6,66 mili. Berat tikus 3 sama dengan 160 gram. Dosis kontrol yang diberikan sama dengan 2000 mg dikali 0,018 sama dengan 36 mg per 200 gram. Berat tikus menerima dosis sama dengan 160 gram per 200 gram dikali 36 mg sama dengan 28,8 mg. Konsentrasi larutan natrium CMC 0,5% sama dengan 0,5 gram per 100 mili sama dengan 5 mg per mili. Volume dosis sama dengan 28,8 mg per 5 mg per mili sama dengan 5,76 mili. Kelompok perlakuan, kelompok 1, replikasi pertama, KGD puasa 90, KGD induksi sukrosa 320, KGD menit 30, 306 menit, KGD menit 60, 290, KGD 90 menit 265. Replikasi yang kedua, KGD puasa
87, KGD induksi sukrosa 280, KGD pada menit 30 267, KGD menit 60 255, KGD menit 90 230. Replikasi yang ketiga, KGD puasa 90, KGD induksi sukrosa 300, KGD pada menit 30 292, KGD pada menit 60 286, KGD pada menit 90 sampai dengan 262. Rata KGD puasa 89, rata KGD induksi sukrosa 300, rata KGD pada menit 30 299,33, KGD rata KGD pada menit 60 277, rata KGD pada menit 90 252,33. Kelompok kedua, metformin. Replikasi pertama, KGD puasa 88, KGD induksi sukrosa 278, KGD pada menit 30 262, KGD pada menit 60 257, KGD pada menit 90 236. Replikasi yang kedua, KGD puasa 92, KGD induksi sukrosa 305, KGD pada menit 30 298, KGD pada menit 60 280, KGD pada menit 90 250. Replikasi yang ketiga, KGD puasa 90, KGD induksi sukrosa 310, KGD pada menit 30 301, KGD pada menit ke-60 289, KGD pada menit ke-90 267. Rata KGD puasa 90, rata induksi sukrosa 297,67, rata KGD pada menit 30 287, rata KGD pada menit 60 275,33, rata KGD pada menit 90 251. Kelompok ketiga, kontrol. Replikasi yang pertama, KGD puasa 90, KGD induksi sukrosa 285, KGD pada menit 30 302, KGD pada menit 60 310, KGD pada menit 90 320. Replikasi yang kedua, KGD pada puasa 85, KGD induksi sukrosa 300, KGD pada menit 30 290, KGD pada menit 60 310, KGD pada menit 90 318. Replikasi yang ketiga, KGD puasa 88, KGD induksi sukrosa 313, KGD pada menit 30 316, KGD pada menit 60 325, KGD pada menit ke-90 333. Rata KGD puasa 87,67, rata induksi sukrosa 299,66, rata pada menit ke-30 303,33, rata pada menit 60 315, rata pada menit 90 323,67. Puasa pada cairan glibenclamid 89, pada metformin 90, pada kontrol 87,67. KGD induksi sukrosa pada cairan glibenclamid 300, pada metformin 297,67, pada kontrol 299,33. T30 pada cairan 288,33, pada metformin 287, pada kontrol 303,33. T60 pada cairan glibenclamid 277, pada metformin 275,33, pada kontrol 315. T90 pada cairan 252,33, pada metformin 251, pada kontrol 323,67. Pembahasan.
Pada praktikum kali ini, digunakan pemberian sukrosa 60% untuk meningkatkan kadar gula darah pada tikus sebelum diberikan glibenclamid, metformin, dan NaCMC. Berdasarkan tabel hasil penelitian KGD pada tikus di atas, diketahui bahwa pada kelompok glibenclamid, pada kondisi puasa diperoleh nilai rata-rata KGD sebesar 89. Lalu dilakukan pemberian induksi sukrosa sehingga KGD tikus naik dengan rata-rata 300. Setelah itu, ditunggu selama 1 jam. Lalu dilakukan pemberian glibenclamid. Pada menit ke-30, nilai rata-rata KGD sebesar 288,33. Lalu pada menit ke-60 turun kembali menjadi 277 dan pada menit ke-90 nilai rata-rata menjadi 252,33. Pada kelompok metformin, pada kondisi puasa, diperoleh nilai rata KGD sebesar 90. Lalu dilakukan pemberian induksi sukrosa sehingga KGD tikus naik dengan rata 297,67. Setelah itu, ditunggu selama 1 jam, lalu dilakukan pemberian metformin. Pada menit ke-30, nilai rata KGD sebesar 287. Lalu pada menit ke-60, turun kembali menjadi 275,33. Dan pada menit ke-90, nilai rata menjadi 251. Sedangkan pada kelompok kontrol, pada kondisi puasa diperoleh nilai rata KGD sebesar 87,67. Lalu dilakukan pemberian induksi sukrosa sehingga KGD tikus naik dengan rata 299,33. Setelah itu, ditunggu selama 1 jam, lalu dilakukan pemberian natrium CMC. Pada menit ke-30, nilai rata KGD sebesar 303,33, lalu pada menit ke-60 naik menjadi 315, dan pada menit ke-90 nilai rata menjadi 323,67. Dari grafik dan tabel, dapat dilihat bahwa rata kadar KGD tikus pada kelompok kontrol yang diberikan larutan sukrosa 60% dan suspensi natrium CMC 0,5% lebih tinggi daripada kadar KGD tikus pada kelompok glibenclamid dan metformin. Namun kelompok glibenclamid yang diberikan larutan sukrosa 60% dan suspensi glibenclamid memiliki rata yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok metformin yang diberikan larutan sukrosa 60% dan suspensi metformin. Berdasarkan penelitian, metformin lebih efektif dan sering digunakan karena bersifat antihiperglikemia dan tidak menyebabkan hipoglikemia bahkan dalam dosis besar, sedangkan glibenclamid dapat menyebabkan hipoglikemia. Kak Alem, Kak.
Telepon aja nggak sih, We? Sinyal di rumahku nggak bagus, macet-macet dari tadi loh. H+. Tapi ini lancarnya kakak. Gak usah nampak mukanya, nggak apa-apa itu. Kubacakan aja tujuan percobaan ya, kesimpulan ya. Iya kak. Kesimpulan 1, hipoglikemia adalah keadaan di mana kadar glukosa daerah di bawah normal. 2, glukosa darah normal berkisar Kesimpulan 1, hipoglikemia adalah keadaan di mana kadar glukosa daerah di bawah normal. 2, glukosa darah normal berkisar antara 70 sampai 110 mg per desiliter. 3, kelompok kontrol yang diberikan larutan sukrosa 60% dan suspensi CMC NA 0,5% lebih tinggi daripada kadar KGD tikus pada kelompok glibenclamid dan metformin. Namun kelompok glibenclamid yang diberikan larutan sukrosa 60% dan suspensi glibenclamid memiliki rata-rata yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok metformin yang diberikan larutan sukrosa 60% dan suspensi metformin. 4. Penelitian metformin lebih efektif dan sering digunakan karena bersifat anti-hipoglikemia dan tidak menyebabkan hipoglikemia bahkan dalam dosis besar, sedangkan glibenclamid dapat menyebabkan hipoglikemia. Buat hasil presentasi kami, bila ada yang kurang kami mohon maaf. Terima kasih.